Haleluya. Wow, itu Maya langsung ya. Dari tadi rock and roll ya. Haleluya. Itulah kita, sekalipun hari ini mungkin orang lihat ih kayaknya capek banget, tapi itulah sukacita selalu memenuhi kehidupan kita. Amin. Makanya firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman ini jangan kita pernah hilangkan anggur dan minyak itu dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Pada saat sore yang indah ini, saya bersyukur diberikan kesempatan dari Bapak Gembala Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kita pemuda remaja yang ada. Bagaimana ketika kita melihat di sosial media ya, akhir-akhir ini adalah akhir-akhir yang kalau misalnya secara manusiawi membuat hati kita takut, benar nggak? Membuat hati kita takut, apalagi dibilang kita tahu bersama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi bahwa yang terjadi sekarang sudah dinubuatkan, amin, dan harus terjadi karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin, haleluya. Dan pada saat sore yang indah ini, saya mengajak untuk setiap kita pemuda dan remaja yang ada, agar supaya apa? Dalam kita hidup pada akhir zaman ini, saya bisa katakan ini adalah akhir zaman. Kita mendekati yang namanya akhir zaman, amin. Tidak lagi membuat kita agar supaya kita gak mau lagi datang beribadah kepada Tuhan. Malahan kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan itu sendiri. Amin. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan bahwa hanya dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada ilah lain menuju kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Maka kita bersyukur bahwa kita pemuda remaja, kita katakan bahwa kita adalah pemuda remaja yang dipilih Tuhan. Amin. Haleluya. Kita buka kitab kita yang terdapat di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Haleluya. Di sini berbicara tentang bagaimana kita fokus. Setiap kita anak-anak muda harus kita tekankan dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga yang namanya kekudusan. Kalau misalnya kita perhatikan di sini di ayat 22 ini, kita harus di sana dikatakan jauhilah nafsu orang muda. Nah, saya mau bertanya nih kepada kita, kan di sini kan anak-anak muda kita semua kan? Amin. Kita semua anak-anak belum yang lansia kan? Cing Mati aja masih anak muda. Kita di sini adalah orang-orang yang jiwa muda. Saya mau bertanya kepada kita semua, apa sih yang menjadi nafsu orang muda itu? Menurut mabok. Apalagi mabar. Tuh, Pak Gembala sudah sampaikan kemarin bahwa game itu bisa menutupi urapan itu ya, yang sering main game ya. Apalagi mabok, mabar. Apalagi dugem. Apalagi ngafe kan ngopi, ngevape, ngerokok ya, Enggak, Om Andi udah aman dia. Om Andi udah aman, udah nggak sesak napas Om Andi. Nah, di sini banyak ya. Bagaimana nafsu orang muda itu banyak banget, benar nggak? Jadi bagaimana di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjauhi nafsu orang muda. Nafsu orang muda itu banyak. Seperti yang sudah kita katakan tadi, dan juga orang muda itu sangat terkenal yang namanya labil. Benar nggak? Labil. Ketika diajak teman pada mungkin kayak gini nih. Ini jam-jam rawan ini sebenarnya. Benar nggak? Habis itu kena WA lah. Contoh, jangan tersinggung, yang baper ya. Jos, kan ulang tahun, ya kan? Jos, kan lu udah ibadah nih, ibadah pertama.
Gak usah lah pemuda, ikut aja lah kita nongki di kafe sambil gitu ya. Gak lah, justru anak baik ya kan Jos ya, anak baik ya. Amin, puji Tuhan. Nanti diawasi oleh kakak Ocha. Nah, tetapi anak muda zaman sekarang lebih memilih untuk ngafe atau lebih memilih ke hal-hal yang duniawi daripada kita mengejar yang namanya ibadah. Padahal dalam ibadah firman Tuhan katakan bahwa dalam ibadah itu kita saling menguatkan, saling bercanda, benar nggak? Saling bercanda, saling memberikan motivasi seperti Bung Dedi selalu memberikan nasihat. Makanya Bung Dedi jadi penasehat di sini. Haleluya. Nah, kalau ketika kita ngumpul begini, ada hal-hal positif yang diterapkan dalam kehidupan kita daripada di luar sana. Di luar sana membuat kita malahan ketika kita galau mungkin. Ini nafsu orang muda kan, putus cinta, gitu kan. Putus cinta, galau, kayak nggak ada pengharapan. Tetapi ketika kita datang di gereja, kita mendapatkan sesuatu hal yang namanya sukacita dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena dari Dialah yang memberikan kita kehidupan. Amin. Dialah yang memberikan kita sukacita. Nggak ada yang namanya galau-galau. Saya mau katakan, sekalipun kita orang Kristen, kita katakan aku percaya Yesus Dialah juru selamat, tetapi kita nggak pernah ke gereja, tetap aja kita di neraka. Ada amin? Di sorga nggak ada ordal, nggak ada orang dalam di sorga. Kita mau ke tempat Yerusalem baru, itu nggak ada orang dalam. Keselamatan itu, kekudusan itu harus kita yang kejar sendiri. Amin. Nah, di sini dikatakan jauhilah nafsu daripada orang muda. Dan di sana dikatakan apa? Kejarlah keadilan dan kesetiaan. Nah, kesetiaan itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Dalam kehidupan kita kalau tidak ada yang namanya kesetiaan, dalam kita mengiring akan Tuhan pun, itu akan ada yang namanya perselingkuhan. Kita selingkuh dengan siapa? Dengan dosa. Amin. Kita selingkuh dengan dosa, bukan seperti anak seperti JJ mungkin kemarin putus cinta gara-gara pacarnya selingkuh. Bukan kayak gitu. JJ lagi ya. Kesian bener kan ulang tahun. Jadi bagaimana kita datang di tempat ini untuk bagaimana kita belajar yang namanya kesetiaan. Makanya firman Tuhan katakan, setia dalam perkara kecil dulu. Tuhan akan lihat bagaimana kita setia nggak dalam perkara kecil. Ketika kita bisa setia dalam perkara kecil, yakin percaya Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Artinya kita bisa melewati semua dan kita dianggap anak Tuhan yang bisa bertanggung jawab. Amin. Bertanggung jawab. Nah, dan kemudian kasih dan damai bersama-sama. Setiap anak-anak muda ada yang namanya problem gitu ya. Saling gesek itu biasa. Benar nggak? Saling gesek itu biasa, tetapi itu adalah motivasi kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Motivasinya begini, kok saling gesek kok motivasi sih? Gini, dalam kita mengiring akan Tuhan itu tidak hal mudah yang kita akan lalui, tidak pernah ada yang mudah. Namanya kita harus pikul salib. Hal-hal yang membuat kita itu mengejar yang namanya damai sejahtera itu ada dalam diri kita. Amin. Harus ada dalam diri kita sendiri. Mungkin kita sering yang namanya dulu-dulu itu saling gesek, saling yang namanya tidak ada yang namanya kasih, tidak ada yang namanya damai. Kita percaya ketika kita terus membangun diri kita, datang berdoa kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita sehingga apa? Keegoisan kita akan diredupkan oleh kuasa Roh Kudus. Maka yang pertama itu kita harus menjaga hidup tetap kudus. Amin. Nah, yang kedua, bijak memilih circle pertemanan. Kita buka yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-33. 1 Korintus
pasal 15 ayat 33. Di sana firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Contoh, seringkali kita melihat di sosmed ya. Sekarang kan zaman sosmed. Bagaimana ketika ada apel busuk berdekatan dengan apel yang bagus. Apel yang bagus ini ikutan busuk atau tidak? Atau yang busuk yang ikutan bagus? Yang bagus ikutan busuk. Artinya, circle pertemanan bisa mempengaruhi setiap pergaulan. Amin. Circle pertemanan, ketika kita berteman, contoh, ketika kita berteman sama orang yang suka, itu sama-sama merubah kita. Amin. Mabok. Apalagi yang saat ini, kalau kemarin saya suka nonton, cuman kayak ditegur Tuhan saya, kayak ditampar gitu karena di video ini cakap-cakap yang tidak baik. Dulu yang kemarin saya suka nonton yang namanya Maraton, pasti tahu kan? Kita melihat bagaimana circle ini ya. Circle ini bisa merubah seseorang. Bayangkan dalam satu circle ini selalu mengatakan apa? Hah? Kata-kata apa cing? Kata-kata kotor ya. Sama-sama kita berubah, amin. Firman Tuhan ini untuk saya juga kok. Amin. Dan di sana circle ini menjadi contoh ya, bukan bagaimana, jadi menjadi contoh bagi setiap kita anak-anak muda dalam memilih namanya circle pertemanan, pergaulan. Kita harus memilih yang namanya pergaulan yang baik, bukan pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan kita yang baik. Seperti saya kasih contoh tadi, apel busuk di apa? Kasih, aduh, saya masih campur-campur Manado. Kalau orang Manado bilang kasih baku dempet dengan apel, itulah. Pokoknya saya baku dempet, dia akan ikutan busuk. Ketika kita mempunyai pertemanan, circle yang baik, jangan pernah kita terbiasa yang namanya circle yang merusak kebiasaan kita yang baik. Amin. Melainkan kita saling satu sama lain mendukung. Ada amin novel? Amin. Kita saling bagaimana saling memperhatikan, saling misalnya contoh David nggak datang-datang ke gereja, gitu ya. Contoh ya, David ya. Kita sama-sama datang ke rumahnya. Mengapain kita? Bukan demo ya. Kita angkut. Bukan. Jadi bagaimana kita datang untuk kasih support ke David agar supaya datang ke gereja. Ada amin? Amin. Contoh misalnya Laila. Kasihan masa boy mulu. Laila udah malas ke gereja. Tenang aja, pasti bau oca akan merepet. Jadi bagaimana kita dalam satu circle ini kita harus saling membangun, amin. Saling membangun agar supaya kita membuat kehidupan kita berdampak positif di teman-teman kita yang lain. Ada amin? Agar supaya apa? Sekalipun dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun dalam kelompok kita ini mungkin tidak mudah, amin. Benar nggak? Mudah nggak mengikut Tuhan? Nggak mudah. Benar nggak? Saat ini Alfi saja dia lagi bergumul karena dia baru mengikut Tuhan Yesus. Dia bergumul bagaimana, apakah nanti keluarganya gimana bergumul, dan sudah dilalui oleh Ibu Wati, puji Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita mengirakan Tuhan itu tidaklah mudah, tapi janji firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ada amin? Kekuatan akan diberikan sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Maka dari itu kita harus memilih yang namanya circle. Amin. Circle dalam kita mengirakan Tuhan. Jangan sampai kita membuat circle kita itu yang selalu mengecewakan hati Tuhan.
Circle yang selalu bagaimana tentang berdampak yang negatif, yang dilihat orang itu, wah ini kan orang Kristen kok kayak gini, kan nggak enak ya digituin ya. Melainkan firman Tuhan mengatakan kita adalah garam dan terang, bukan jadilah garam dan terang, bukan. Firman Tuhan katakan kita adalah garam dan terang dunia. Artinya kita harus memberi dampak. Haleluya. Dan kita harus memilih circle pertemanan penting untuk memilih komunitas rohani yang mendukung pertumbuhan rohani kita. Amin. Circle dalam kerohanian itu sangat berdampak dalam kehidupan kita sendiri. Dampaknya apa? Dampak positif. Amin. Maka dari itu kita harus rajin ke gereja. Haleluya. Dan yang ketiga adalah berani tampil beda dan tidak serupa dengan dunia. Roma 12 ayatnya yang kedua, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan gini, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya pemuda remaja teman-teman, ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita harus menjauhi yang namanya seperti yang di poin pertama. Kita harus menjaga kekudusan, artinya kita harus menjauhi yang namanya nafsu-nafsu orang muda. Kita anak-anak muda, tetapi kita adalah dewasa rohani. Amin. Kita sekalipun anak-anak muda, tetapi kita adalah anak-anak yang dewasa rohani. Katakan amin. Janganlah kita seperti serupa dunia ini. Kita melihat ya, firman Tuhan katakan, akhir zaman akan ada yang namanya pemberontak. Akan ada yang namanya orang tinggi hati. Akan ada yang namanya orang yang cinta uang. Akan ada yang namanya anak durhaka. Ada di sini, ada di situ, bukan di sini ya. Ada di situ, bukan di sini. Di sono. Akan ada yang namanya dunia ini itu akan berdampak ketika kalau kita tidak menjaga kekudusan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjaga minyak dan anggur itu dalam kehidupan kita, dampak dunia ini bisa membuat kita itu seakan-akan ya sudahlah, Tuhan aku capek gitu ya. Tetapi teman-teman, firman Tuhan katakan, pencobaan yang kita alami itu hanya pelet. Itu biasa kata Tuhan. Tetapi semuanya Tuhan tidak memberikan, Tuhan tidak mengizinkan pencobaan itu melebihi batas kekuatan kita. Dan ketika Tuhan memberikan ujian, nah ini yang paling penting ya. Karena banyak orang kesaksian, aku dicobai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi Tuhan memberi ujian. Seperti contohnya guru di sekolah. Ketika anak-anak mau naik level, anak-anak mau naik kelas, harus ada yang namanya ujian. Ya kan David? Harus ada yang namanya ujian. David lagi. Harus ada yang namanya ujian. Kalau tidak ada ujian, apakah bisa kita lulus sekolah? Tidak bisa. Kalau tidak ada yang namanya kalau di kuliah skripsi, ada juga yang namanya ujian skripsi kan? Bisa tahu gue. Itu pasti kita tidak akan lulus. Tidak ada yang namanya S1, tidak akan namanya ada S2, tidak ada yang namanya lulus SMA, lulus SMP, SD, TK. Kalau tidak ada namanya ujian. Tuhan selalu memberikan ujian agar supaya apa? Kita kuat. Kita mampu melewati agar kita naik level. Amin. Luar biasa kan kita mengikut Tuhan kan? Dan setiap ketika kita melalui semuanya, firman Tuhan katakan, seperti seorang janda memberikan persembahan, Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak pernah, apanya itu, nggak pernah kayak gitu Tuhan kita. Tuhan nggak pernah, gimana ya, Tuhan selalu memperhatikan setiap jerih lelah kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mampu memproses, amin. Ketika kita mampu memproses melewati semuanya, saya ingin percaya
kita selalu akan tetap terus mendapatkan sukacita kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Apalagi ini kita udah tahun ke udah mau 5 ya. Banyak ya perjalanan kita melalui tahun-tahun agar supaya kita dewasa. Amin, benar nggak? Apalagi setiap panitia. Ada amin panitia. Benar nggak? Pasti banyak perjuangan yang kita lewati. Ada amin. Banyak lalu proses yang agar supaya kita itu lebih kuat, lebih apa namanya, lebih apa ya dikatakan ya, lebih kuat dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Bahwa kita harus katakan bahwa melayani pekerjaan Tuhan itu tidaklah mudah. Kalau misalnya kita kerja di contoh di toko swalayan, kita hanya melayani konsumen. Kalau konsumen nggak beli ya udahlah, bukan kita bosnya kan gitu ya. Tetapi di sini setiap kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan selalu memperhatikan apakah kita sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Tuhan selalu perhatikan. Maka dari itu kita harus tetap bagaimana berani tampil beda dan tidak serupa dengan dunia ini, dan mau berproses dengan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Dan pemuda harus memiliki prinsip firman Tuhan dan tidak terjebak dalam lingkungan duniawi. Amin. Dan saya mengajaklah, ayolah pemuda, ikutlah judo. Kenapa kalian gak pernah ikut judo ya? Yang ikut judo cuman Ocha, Vanes, Joshua. Ikutlah. Ya, ada amin. Jangan cuman yang lain. Jangan sampai ketinggalan lah kita ya. Mari sama-sama kita membangun diri kita, mengejar kekudusan itu. Datanglah rajin ibadah kepada Tuhan. Haleluya. Kalau misalnya ada yang lupa datang, kita ingatkan. Amin. Nih contoh, Tante Alfi aja, dia dari Cipinang loh, dia datang ke Tangerang loh. 1,5 jam perjalanan. Pagem-bugem, pamulang ke Ciledug. Itu jalannya sangat jauh. Mari sama-sama kita yang masih dalam lingkungan Karangtengah, Jakbar ini ya. Ini japunya. Ya sama-sama kita saling mengingatkan, amin. Saling mengingatkan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang membuat kita berubah. Firman Tuhanlah itu yang meneguhkan kehidupan kita, kita mau mendengarkan firman itu dan menjadikan firman itu rema dalam kehidupan kita. Jangan ketika ada yang sampaikan firman Tuhan masuk telinga kiri, keluar di telinga kiri, kata Pagem. Jadi nggak ada yang nyangkut di otak gitu ya. Cuman kayak tukian gitu ya. Sama-sama kita berproses dalam Tuhan. Tidaklah mudah mengingat akan Tuhan, tetapi salim dulu baru kita dapatkan mahkota. Amin. Meskipun kita mengiring akan Tuhan itu tidaklah mudah, tapi saya percaya, mari sama-sama kita saling menguatkan. Haleluya. Saling menguatkan, kita sama-sama saling mengingatkan dalam kita mengiring akan Tuhan. Dan yang kita percaya, semua yang kita lakukan, semua yang kita, mungkin kita ada rasa capek, mungkin ada yang namanya gue lagi. Ya kita percaya ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Seperti Tante Selfie, capek nih belanja beras ini gini-gini. Apalagi kalau misalnya mau belanja sembako untuk Natal. Jadi ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan. Akan ada yang namanya timbal balik. Benar nggak? Seperti kita kerja, pasti ada yang namanya gaji. Begitulah dalam kita mengiraukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah melihat begini. Nggak picak mata Tuhan itu. Jadi semuanya Tuhan memperhatikan. Tuhan selalu melihat apa yang kita kerjakan. Seperti tadi bawa Ocha, capek dia mondar mandir ya kan, sampai nggak mandi dia. Tapi semuanya itu karena kita semangat untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Tetap Tuhan selalu memperhatikan semuanya itu. Haleluya. Maka dari itu kita harus menjadi anak muda yang terus beribadah kepada Tuhan, anak muda yang setia, anak muda yang mau mengejar kekudusan, anak muda yang mempunyai prinsip bahwa firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Amin. Anak muda yang mempunyai prinsip bahwa ketika datang ke gereja kita mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa yang akan ubahkan hidup kita, yang akan membuat pikiran kita, hati kita menjadi yang namanya sukacita, damai sejahtera akan kita alami. Dan juga ketika kita datang ke gereja,
Kita mendapatkan sesuatu hal pengetahuan yang luar biasa agar supaya dalam kita menyerahkan Tuhan, dalam kita menghadapi situasi saat ini, kita harus yang namanya berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa dan berjaga-jaga. Sekalipun seperti saya bilang tadi, akhir zaman ini membuat kita dekat-dekat akhir zaman ini membuat kita seperti, Tuhan, kenapa harus ini terjadi? Tuhan, kenapa ini begini-begini? Tapi semuanya itu sudah tertulis. Amin. Pada saat ini pun sudah disampaikan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Vicky tadi, bahwa saat ini, yang terjadi saat ini, peperangan saat ini sudah dinubuatkan, bahwa bangsa Iran itu yang di firman Tuhan katakan itu bangsa Elam. Jadi sama-sama kita meneguhkan hati kita. Sama-sama tidak ada lagi waktu kita untuk bagaimana kita berleha-leha. Tidak ada waktu lagi bagaimana kita, masih muda saya, panjang umurku. Tidak. Malahan kita harus pikirkan bukan tentang umur panjang. Kita naik apa enggak? Kita ikut rapture apa enggak? Kita terangkat atau tertinggal? Yang harus masuk dalam pikiran kita itu adalah, apakah kita masuk dalam kerajaan surga itu? Maka dari itu tidak ada waktu kita untuk kita menganggap saya masih muda, umur saya masih panjang. Umur memang masih panjang kalau misalnya dalam hitungan mata manusiawi, tetapi kita tidak tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Kedatangan Tuhan itu sebelum antikris datang, kita harus terangkat duluan. Jangan kita mengalami yang namanya antikris itu. Ya, kita sudah mendengarkan khotbah tadi bahwa ketika kita tertinggal, kita mau bunuh diri pun tidak bisa. Kita mau menyesal pun itu tidak guna lagi, sudah tertinggal. Maka dari itu sama-sama kita saling mendukung, amin. Saling mendukung, kita menjadi pemuda remaja yang bijak. Setiap kita yang berjiwa muda, mari sama-sama kita bijak dalam kita mengingat akan Tuhan, dalam kita mengenal akan Tuhan. Kita menjadikan kehidupan kita harus berguna. Kalau misalnya kita hanya percaya-percaya saja, datang ke gereja terus tidak sungguh-sungguh, itu akan menjadi sia-sia. Itu hanya membuang-buang tenaga. Kalau misalnya kita datang ke gereja, kita datang beribadah kepada Tuhan. Kalau misalnya kita hanya main-main saja, kalau kita datang bukan motivasi kita untuk bagaimana kita mengenal akan Tuhan, motivasi kita mengenal akan firman Tuhan, itu akan sia-sia teman-teman. Melainkan jadikan firman itu pedoman hidup kita, amin. Firman Tuhan menjadi pengingat kita, alarm kita bahwa zaman sekarang itu kita harus berjaga-jaga. Seperti ada lagu, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Firman Tuhan itu penting, amin. Penting dalam kehidupan kita. Mari kita terus tetap saling mendukung, amin. Saling mengingatkan. Kalau misalnya kita lupa, ada teman kita lupa datang ke gereja, kan ada di grup kan, mari kita langsung call teman kita bahwa kita sama-sama ke gereja, datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, datang belajar untuk melayani Tuhan, amin. Karena di surga sana kita kerjanya bukan nyuci piring, bukan nyapu. Kita di surga sana kerja kita apa? Hanya memuji Tuhan, hanya menyembah Tuhan, menyembah Sang Anak Domba itu, Sang Pemilik kehidupan kita. Ya, jadi mengikut Tuhan tidaklah mudah, tetapi Tuhan selalu menguatkan kita, Tuhan selalu memberikan kita sukacita. Jangan pernah hilangkan anggur dan minyak itu dalam kehidupan kita. Artinya jangan pernah hilangkan urapan dan sukacita dalam kehidupan kita. Terus kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Biar kita, tidak lama lagi kita akan mengikuti doa yang namanya doa 10 malam. Mari jangan sampai kita absen, amin. Mari sama-sama kita terus maju dalam Tuhan. Ingin percaya semua yang kita kerjakan, Tuhan selalu memperhatikan. Puji Tuhan, kita angkat pujian.